hadis 5 tentang pemanfaatan limbah sayur dan buah menjadi ekoenzim yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Jadi ini kalau kami dakwah di ini alai sudah kita rapat mengasih demonstrasi semuanya cara pembayaran siang limbah sayur, limbah buah, asal pakai bui pakai dari tubuh warna ekoenzim dalam kira bermain di samping murah meriah alai manfaatnya sungguh luar biasa untuk tanah. Jadi diri mengalami dalam lainnya soal saja tindakan kedua industri itu lokal produk produksi kami kita manfaatkan Universitas Universitas Indonesia menjadi pelaku dan narasumber asal rapat kita namun kepala ini jadi kepala dari kita salah satu tim dulu asal kita dari 31 jadi kita mau orang-orang mau berubah siang pengurus pertanian mau stay dan disono bermanfaat nggak ada luas tanya itu kalau kami jadi posko kami kita sempurna asal saya dulu dan mau bicara naik bangunan. Terus ini orang-orang Indonesia yang merupakan pengurus pertanian dalam kepala dosen taruh ini listrik dua ini nilai 1 Bapak Speaker Kota Papangan kepala dosen mau sekretaris listrik dan sudah kami sendiri Speaker Dewan Sidus jadi sekretaris listrik ada Speaker Kepala Nasional siapa tak dosen siang Universitas Indonesia tadi siang Ades bagi kami asal Asia alaya pelayanan lasoinang rektor tolong dirasakan asal metode alaya kalau pelayanan kalau menjadi masa guna Pak Kapolda jadi mulai pelajaran kita dinampakkan mengenai untuk majelis guna dulu yang kita berdiri dan saya kemudian saya rasa juga jadi itu saya rasa tersungguh luar biasa jadi menjadi suaminan akan perbuatan dari Liga Saduna dengan Indonesia untuk berkasual tasmina sekali melihat dengan Liga Saduna. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya kita dapat bertemu di sini dalam suatu momentum yang sangat luar biasa bagi kami. Pertama juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat para bapak ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat Korin Wonosari yang telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk bersama-sama kami di sini. Pada saat ini adalah salah satu program dari pengurus P2M distrik. Salah satunya adalah bagaimana kami dapat memberikan pembinaan atau informasi kepada P2M lokal. Oleh sebab itu kami mengajak kerjasama antara P2M distrik wilayah 1 dengan salah satu fakultas di Universitas Metodis Indonesia, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Metodis Indonesia di bawah bimbingan naungan Bapak Dekan Bapak Jones Simatupang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah memenuhi ajakan kami untuk bekerja sama bagaimana supaya terutama masyarakat Gereja Metodis Indonesia dapat diberikan informasi masukan. Jawaban kami telah diterima fakultas. Oleh sebab itu maka kami bersama-sama Fakultas Pertanian berada di saat ini. Kami berterima kasih ajakan kami telah diterima. Untuk selanjutnya kita akan memulai
sebelumnya kami mintakan kepada Bapak Ketua Distrik menyampaikan salah satu kata-kata, dan setelah itu dilanjutkan oleh dengan Bapak Dekan. Kami juga kepingin mendengarkan suaranya yang sangat merdu, Pak Dekan. Ya, Ketua. Shalom untuk kita semua. Halo. Jadi, kalau buat perkenalan yang kedua, saya perkenalkan nama saya dulu. Dan beberapa tim kita dari PDOMI Distrik, bahwa saya sendiri adalah Speaker Edward Sitorus. Jadi sekretaris kita PDOMI Distrik adalah Bapak Dr. Speaker Dr. Andus Sontang Siahaan. Bendahara kita ada di sini Insinyur Pertemuan Pasaribu. Ada juga Speaker Tonggo Sitorus, Robert Manurung SD, Indra Silaban SD, dan juga Bapak Speaker Gortak Pakahan PDOMI Distrik itu, pengurus PDOMI Distrik. Jadi sudah ya, ima sian kami PDOMI Distrik 2 alai son nabudok nakin salah satu program sian seksi pendidikan dan pembinaan di Distrik 2. Ada tiga seksi, ada seksi kaderisasi, ada humas, ada seksi IT. Jadi sudah seksi do seksi kerohanian tapat do siap PDOMI Distrik sudah bekerja sama. Jadi dapat dulu untuk seksi kerohanian setiap akhir bulan hari Jumat kita mengadakan ibadah se-Distrik 2 memang melalui virtual. Jadi itu masa kita di masa pandemi, mudah-mudahan tontong nasu tau dangon atau mulat tuh tanah asal nenggabe masak kita di mana. Asal rumah masih jalan piba subuh lanyon masih tau kuat tapi susah. Alai mudah-mudahan bangan yang lahar lagi. Jadi las barokah di sini. Jadi bolos songon sian kami PDOMI Distrik melihat kuasa kami nungkung pada ketai kami itu mata ketua PDOMI Distrik yaitu dua abadku Sitorus maktuaku songon inang pandeta tong naporuku. Jadi Sitorus do boruna itu songon pero mani tu inang pandeta berperainan petong do koordinasi satu setia budi tonggo Sitorus usai ketua PDOMI Indonesia. Jadi bebas do Sitorus kebetulan songon ini marupani aman do inang. Dan semuanya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Fakultas Pertanian di Bahasa Metodis Indonesia yang setelah kita komunikasi kita bisa saling bermanfaat sama dengan visi misi Gereja Metodis adalah memberi berkat untuk semua ciptaan. Jadi mulu songoni tapat ubah di gereja ta naruh HP memberdayakan semua potensi yang ada. Kita PGB Lasmar Rohanta dalam tanpa suka mereka isian amat tamat di Batam. Jadi aku sudah Universitas Akademika nih Fakultas Pertanian kami serahkanlah kepada Pak Dekan nanti supaya beliau yang akan menyampaikan. Jadi langsung DP atas sambutan siang kami siap PDOMI Distrik melihat salai PDOMI lokal nasional potong mahita tong masih topangan mahita di laut ta melayani di tempat-tempat kuliah. Melihat matung-matung kekurangan kami di sana sini, mengacu kadamang, mengacu kadainang dan dihami. Irokon hata Melayu sono. Kalau ada cara yang patah, cara yang lain jangan dipatahin. Kalau ada pemberian kata kami yang salah, gak usah ceritakan sama orang lain. Itu soal lima kata yang kami. Mulai tema kita peras. Mulai mas terus, langsung borak nomor bahasa Batak Umba. Nomor bahasa Batak nah resmi agak borak tuh. Walaupun lahir di Tamu Utara gitu deh. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Ada berarti kita demikian buat bertemu di lokasi di Gereja Tahun. Inang pendeta terus di Majelis Negara Jakarta
Selamat kami ketua DOSD pengurus di PWM Distrik 2/1 langsung ini pengurus dan anggota di PWMI lokal Nadong Dison. Memang mau bisa diri sebagai dekan pengurus hanya kan lo pertama Rotuson sama lebih dari hari sama lebih kegiatan Dison. Bisa diri merguar Insinyur Jones Simatupang sehari-hari di dekan. Mulai di gereja, speaker datang di Gereja Metodis Indonesia Tanjung Sari. Jadi tim top rata-rata speaker datang di gereja masing-masing. Termasuk Pak Borkat Rakingan, speaker datang di Tanjung Sari. Jadi ide nih Pasitorus itu memang sebagai ketua di PWM Distrik, buat masa tambahin suatu kegiatan, dan boleh menolong akan mengata di hal yang sangat urgen, sangat penting. Ima kenyataan semakin harga pupuk pupuk mahal, langka. Jadi ada solusi adalah bagaimana mengembangkan pupuk yang berfungsi untuk mengembalikan kesuburan tanah dan tekstur tanah. Ada pola membutuhkan penading dan saudara pastor saking di bagas gereja sangat viral. Memang sangat viral lebih hal baru lebih di mana gua ekwenjing. Adalah mungkin non seorang lupa kata ibu. Saya udah kata dengan ibu dokter Lin, dokter Nesturi nak tahun. Nyonya Sturus tuh kawan. Nah, mendalami adalah ini nak tahun nama suatu komunitas ekwenjing Indonesia. Artinya mau itu kan ekwenjing mungkin mulai Medan, Ibu Lince, atas sama nira kemampuan masih dia. Jadi betul hamil kerjasama ini dengan sangat baik. Bahkan perlu bukan nami iya sawit kenal kamion, odang dan universitas odang. Dan kami semua urung dan doon, apa bunga kami, baru 4 juta mantan rektor, mungkin dari tuan ni amang juta apa pertama mendirikan gereja, mulai terdahamu ai perpakam doang masa ini anak tahun, itu disampur doang merah, jedang dan universitas doang. Jadi tung 5 juta terbaik kami, kami sebagai dosen, tung dan tugas kami mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih pemuda nanggapan seperti kita, aku hormat karena perlu keperbuatan atas semua ini memang enak. Jadi itu latar belakangnya. Jadi perubahan nami dan pertama langsung kami. Nah kira-kira mengenai 3 bulan salku, jemaat penduduk sekitar nih game ini Bumi Tuntungan Sejahtera Manaim sangat antusias lagi dan nggak diterapkan berhasil. Artinya dipraktekkan oleh Rison, tahun jaga nami sampai selesai, sampai panen istilahnya buah harum musim. Dipraktekkan nasi dulu, dilanjutkan nasi dulu. Murisan sangat berhasil. Terutama untuk tanaman jamur, kamu tuh rarisan jamur yang berhasil. Nah, Bu Nasida pendekatan perekonomian Nasida dengan memudahkan jamur dengan hasil sementara mereka kami jamur ini bias potahian, jalan tebal-tebal dagingnya. Nah, jadi agak tuh namanya tuh isian boleh kita diskusi panjang lebar doh Ibu Dr. Wingke mengenai aliansi yang pimpinan menyambut sangat gembira ajakan di PWM Distrik di kegiatan angkat tujuan hari namanya mesti kami kan dipanggil kami untuk pertanaman sawit di Langkat mungkin dalam waktu dekat kami nggak dengar di motor di pertanian seorang diusus sendiri sebagai perguruan tinggi negeri kan di tanah lagi tadi kita kan kesalahan bahkan diajak untuk kegiatan Sabtu malam Minggu hari Minggu jadi bermalam alhamdulillah serolasi dan molo kami rotusi mungkin disediakan untuk hiburan malam sama kekerakan gimana alami hal baru tapi kan mungkin tak ada kan masih ini do murah ada HP pas melakukan nomor langsung di depan enak tadi kata murah ada HP ternyata karena yang bahan produk tinggi yang bahan-bahan bekas dua deh buah kulit dan buah nih dan buah nih masih dipakai non agak kulit nih do jeruk misalnya nak mengenai deh anggur sini tak lagi non nih balang semua tak tangan dari kamu dan mati artinya sisa-sisa do buat cara teknik mengumpulkan non patronan di bulin cara non kira-kira buah masukan busuk buah samlang gede sega enzim narong di kulit buah ini misalnya mana sayur-sayuran ini di patronan ibu dan non di resong ini do nah semata-mata keinginan nabi bamanginan dan dia kalau hamil mengenai waktu nabi do narong di Saudi asa peningkat 7 tahun walaupun do kotor 2004 gagal do sama main suatu plot model ini tentang penggunaan M4 nanti bahkan namun template oleh kami juga penelitian jadi yang sosialisasikan 200 tahun alai
sulit dolannya ha. Disuruh pak pengundur rame, kemudian dibakar dotong. Maronan namanya bang. Tadi mau tamu rota 2000 Pak Son. Pung dulu aja apa orang aku di Jawa, ale pung dalam bui. Ale nak kesomong dan bar dulu ya ni. Udah proses pertama dulu tu bui sih, paroli. Sanggut komen dari paru monosari. Dalam di bar ni sempat prostia, cuma 2 menit tu enak. Agak prostia sebentar atas teman. Ya lo ini enggak apa-apa Kak. Artinya nasib kami sih. Alenan menalu jami amanginan maalian saudi kebutuh kami. Kada mangdaina asang giat boi katolok kamu di menggunakan pupuk. Mau soberani itu misalnya tanaman utama. Kita coba praktek di tanaman hias, bunga-bungaan. Aku praktek di juru-juru menami. Kalau nak mati-mati, no dinaktarnya, bertukul. Kalau di motor, buat jauh saudi. Aduh, praktek kami. Nang mati-mati itu bunga ini, ala kurang dirawat, disiram. Saya itu 2 hari disiram, itu mulai sigari malah, turasing siang bunganya tanggana asing. Tetangga bingung. Hari pakai mata orang semua ni. Jadi kalau kata yang mau saya sendiri, no bukti no. Dapat akak dibuang di juru nikah, pusi di batu di berani mana main bawang di tanah panas. Bagus. Apa yang kuasa bos no? Saya bilang mati dirodam semua. Mulut bagat saya bilang. Jadi respon ini namang jadi mudah-mudahan untuk sonor peron nami, mudah-mudahan naron anu Pak Ketua Menon, Pak LS. Kenapa tapi yang mendapat sedang kami sudah deh. LS memakar pun di gereja yang tua. Ini masih sebagai wakil dekan 3 kalau mau tanya mana dapat dakwaan kami naroson. Lemah tenon sebagai paturakon pada dakwaan isi kami yang mengingat dia. Jadi sebenarnya baru melihat kami itu yang tadi taruh sudah majelis singarijata doa kedua ini narong bison. Nanti maturi jamiari bui dapat torus kerjasamon. Anak-anak mau berhat, mau boleh nonton dengan kamera, tak keluar kamera. Mungkin orang ini jauh, wah orang itu bulu main. Bakteri orang hebat dulu. Kalau kami mengelakukan nami, mengontrol. Maka juga kemarin Pak Nah kontrol kami dong, wah bertuna. Mau gagal dong, ulang kembali semua ini sampai berhasil. Mau di dalam produk ini demi tuntungan sehari pukul jadi dong. Bahkan sangat bagus. Pasti orang nami memereng kalau nasi serius itu lagi nama Ani. Jadi kalau kerja penukung malah tema di tasal guna, kami ulah-ulah tanam mercedarion di pas-pas Tuhan, asal boy kita kebijakan dari boy masih yang hati untuk adegan di mulut masing-masing aspek mulut tani berdagang harus di kira mulut Tuhan kita. Soalnya masih anak mewakili pimpinan fakultas pertanian. Nah bersama itu Pak, tapi ya sebab itu kita Pinuji Matugani jaga di pasar Pade kan Wau sebagai wakil dekan 3 di Fakultas Pertanian. Yau les speaker Insinyur Kenal P. Utabea di yang tua rumah gereja. Jala nawalap baru sitongan ahinan. Napa duahon kami fungsionaris sebagai dekan Fakultas Pertanian, Ima Bapak Insinyur Jones Simatupang, Nayalak Boru Rajai Boru Stopul. Napaduahon wakil dekan sada Ima Ibu Dr. Lince Boru Regar Nayalak Marga Siturus. Margulia di Gereja Metodis Helvetia. Wakil dekan 2 Bapak Insinyur Bapak Doni Simatupang SPMP lagi kuliah S2 di USU Jalan Naposupulung Dope siap menerima pendaftaran calon. Itu sope mana memang kuasa do hotok sorna nengarong berengok di sini. Tunjuk mau Pak Doni. Omakna guru Arpau. Jadi aku nak baru sebagai ketua prodi di bidang agribisnis Ibu calon doktor Helena Kecer Boru Akpahan Nayalap Marga Siobing. Nah, jadi Ibu P mungkin dalam waktu dekat ya. Ketua prodi AGT Ibu calon doktor Tong
Cici Guru Manalu mungkin lagi Martaniang ala Margarita Sonari. Lanjut manusia tu dosen Bapak Insinyur Pantas Simajuntak MM, mantan Rektor UMI ya, anak nih paruh tahun. Jadi mau langsung stroke, siapa kamu asal langsung ditekek. Baru Bapak Dalam Dokter Tong Epsan Sianipar. Ah, jangan mau bapak. Baru musik Aditya Simatupang SPMP, dosen baru jala OP lagi mengelului hot revenge atau ai omak na do saping nai daw do na sida na merek tongin na baru orang dope yes si Torus OP songin itu dulu kon jadi orang 3 dulu termasuk omak saya ada teh ada 2 omak mahani mengalui serokat nonton baru Bapak Pendeta LSM Bajak Sorbatua Bapak Bapak Pendeta M. Samosir guru agama di kampus jalan setiap pagi Bapak Odo Martaniang kebaktian kami jadi di Papua ditanyaan 2 misok memang dominan jadi KTU ta ima Bapak Gortak Papahan dari leader distrik dalam mengalak borusi merakir apalah ibu Tony Padita Patunainan ibu Alekna dan gereja metodis Tanjung Sari najono tu komplek teh kampus tak jadi dok nasi ngate dok mahasiswa nyon bicara oke sudah calon-calon tamat doinang atau mereka untung nyon yang calon tamat do ya kan kalian mau tamat kan bulan 6 ya di belakangnya sudah disiap-siap belum ada kan oke mantap. Jadi dohot anak tepat 1000 ya, najon nomor 5 sebagai driver ta, nama ngalak buru 5 juta. Jadi ada dope dang lihat. Jadi songo 5 amang do ina. Jadi songo 2 pas 2 tu mah kan. Sititik mah sopa orang-orang pangorong na otik sosodia menon upah tu pahani taringot tu acaron sia tu atama nama gobi pasu-pasuna. Binasa mah tu Ibu Dr. Lince Siregar. Shalom Abang Inang, selamat siang semuanya. Oke, kita hari ini saya tadi diperkenalkan ya. Ulanglah, karena ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya ingin disayangi di tempat ini. Saya bernama Dr. Lince Siregar. Jadi suami saya si Torus Nerasawan dan ada di tempat ini bersama kita sekarang. Jadi bisa kita mulai ya Manginang? Bisa. Nah kita hari ini bicara eco engine ya. Sebelum kita bicara eco engine, di rumah kita sering kita makan buah-buahan? Sering. Paling kecil pisang. Kemana kulitnya kita buat? Buanglah, kan sampah. Iya, sampah itu. Sampah jangan disimpan lama-lama. Kalau disimpan lama-lama, bau. Memang harus kita buang yang namanya sampah. Tetapi karena perkembangan zaman, semua sampah-sampah organik ini bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan. Enggak susah buatnya, apalagi kita ibu-ibu ini. Kan kita yang paling rajin di rumah mengumpuli sampah. Nah, kalau makan pisang, masukkan ke plastik bungkusnya. Kalau makan semangka, kulitnya, bagian putih dan kulitnya, masukkan ke plastik. Simpan di kulkas kalau belum sampai jumlahnya. Disimpan di tempat sayur yang di bawah itu, jangan di freezer. Supaya apa? Supaya kita buat yang namanya eco engine. Nah, apa itu eco engine? Eco engine itu adalah cairan hasil fermentasi. Bisa kita lihat di buku kita itu. Cairan hasil fermentasi sampah organik.
Nah, apa gunanya sampah organik ini? Apa gunanya ekoenzim ini? Kalau kita, karena kebetulan kita banyak petani di sini ya Inang ya Mang ya, maka bisa kita aplikasikan ke tanah. Selain dia memperbaiki tanah kita, juga memperbaiki pertumbuhan tanaman kita. Enggak susah, gampang. Tinggal kita butuh air, gula, sampah-sampah tadi. Nah, sebelum nanti kita langsung praktek, maka saya jelaskan dulu. Sampah kalau tidak kita olah, maka dia akan busuk, ya, bau. Ya, nanti bisa anak-anak kita ribut, wah bau sekali rumah ini mah, banyak sekali sampah, banyak lalat. Jadi supaya ini berguna, sayang dibuang. Karena walaupun dia seperti apa tadi, semangka, luarnya itu kan masih banyaknya di situ gula, masih ada ya, masih ada enzim. Ini kita gunakan aja. Nah, kita gunakan. Kalau tidak kita gunakan, dia akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini kalau sampai keluar, ini bisa menahan panas, sehingga itulah yang menyebabkan tanah kita ini atau lingkungan kita ini tambah panas. Amang Inang, coba kita ingat dulu kita masih kecil. Apakah sepanas ini Indonesia ini? Enggak, sekarang yang panas sekali kan? Nah, itulah dia yang dikatakan efek rumah kaca. Kalau orang bule bilang global warming, ya kan? Nah, gimana caranya mengapakan ini, menetralisir ini? Salah satunya kita buat ekoenzim. Pada saat kita membuat ekoenzim, satu malam saja kita buka tutupnya, dia sudah menghasilkan yang namanya ozon, O3, yang dapat membantu menetralisir panas ini. Bayangkan jika saya, Inang, semua yang ada di sini, Amang, semua yang ada di sini membuat ekoenzim, sama-sama membuka tutupnya ini mengeluarkan O3, maka bumi terselamatkan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu Inang, Amang, halaman ini bagaimana cara membuatnya. Nah, kita butuh 1 kilogram sampah organik, ya. 3 kilogram sampah organik. Kita butuh 1 kilogram gula. Gula apa ini? Gula merah kalau boleh, ya. Nah, gula merah kalau boleh. Gula merah apa Inang? Nah, gula merahnya gula merah tebu, kan ada? Gula merah aren, gula merah kelapa. Di rumah kami banyak gula putih, bolehkah? Nggak boleh. Pantang pakai gula putih. Kenapa? Karena gula putih itu sudah pakai proses kimia memutihkannya. Gula putih pun kan ada jenisnya, ada yang agak kuning, ada yang agak putih kali kan? Mana yang lebih manis Inang? Kuning. Yang agak kuning. Yang putih kali gimana cara supaya putih kali? Kasih bahan kimia kan gitu. Makanya nggak boleh pakai gula putih. Yang itu dilarang. Gunakanlah gula merah. Kalau kita bisa pasti membuat gula merah aren, wah itu paling bagus. Atau kalau enggak, kalau mungkin kita bisa dapatkan molase, itu untuk proses pembuatan gula putih itu ada limbahnya, namanya molase, itu masih mengandung gula di dalamnya, itu boleh juga, ya. Nah, kemudian kita tambahkan 10 liter air, 10 liter air. Jadi ini kita aduk-aduk, kita cincang, masukkan ke dalam satu wadah, tutup rapat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa syarat bahan organiknya? Nah, sampah-sampah tadi, limbah-limbah kita tadi. Nah, contoh, makan pisang, kulitnya boleh. Makan jeruk, kulitnya boleh. Semangka, boleh. Saya pikir kita mungkin ada yang nanam semangka di sini. Udah habis. Nanti kalau kita nanam lagi, Inang, panggil kami ya. Biar makan semangka kami, sisanya kita buat ekoenzim, itu maksudnya. Nah, kemudian mungkin kalau
ibu-ibu yang suka masak di rumah, sisa sayur sedikit, boleh. Tapi nggak boleh yang sudah dimasak. Kenapa? Karena gulanya nanti terurai. Engine-nya rusak. Engine itu rusak kalau panas. Jadi mesti yang segar. Nggak boleh yang kena minyak. Nanti susah dia terurai. Seperti itu. Nah, kemudian, tapi jangan masukkan buah durian. Nggak boleh. Atau buah pokat. Nggak boleh, yang berlemak-lemak nggak boleh. Karena ini cepat busuk, nanti menimbulkan patogen. Yang umum-umum saja lah. Kemudian, airnya gimana? Air hujan boleh? Boleh. Tapi syaratnya gimana? Nah, kalau datang hujan deras, biarkan saja sampai 5 menit. Setelah itu baru kita tampung. Kenapa? Kalau masih yang baru turun hujan langsung kita tampung, banyak bahan logam, abu. Betul itu, Nang. Abu, logam di dalamnya, ya kan? Itu berbahaya. Maka tunggulah 5 menit. Turun dia, lalu tampung. Nah, setelah kita tampung, kita endapkan dulu lah dia. 72 jam kurang lebih. Nah, lalu air apa lagi yang boleh? Air galon boleh? Boleh. Tapi sayang kan mahal. Kita aja pun minumnya mikir kan gitu. Nah, air isi ulang boleh? Boleh. Inilah kita gunakan air isi ulang. Air sumur boleh? Boleh. Tapi lihat, jangan mengandung karat. Kan ada terkadang air sumur kurang dalam itu kuning semua dia. Baju kita cuci pun ikut kuning. Nah, itu nggak boleh karena karatnya berbahaya. Nah, kalau seandainya air sumur kita bagus, ambil saja, endapkan sajalah 72 jam atau 3 hari pun boleh. Nah, lalu begini lagi, air AC boleh. Kan kadang-kadang kalau kita punya rumah AC di ruang tengah, lalu selangnya kita bikin di teras, kan supaya jangan banjir kita tampung air itu. Boleh nggak? Nggak boleh kalau itu, karena mineralnya nggak ada lagi, buang aja itu. Nah, jadi yang kita gunakan air sumur, air galon, air isi ulang, air hujan. Tapi jangan hujan jangan dari tampungan talang ya. Kenapa? Kita takut kalau talangnya dari bahan logam, karat. Kalau dari plastik kita takut ada kotoran, jadi berkuman. Nah, sebaiknya yang langsung kita tampung. Nah, itulah dia. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya Inang ya? Di rumah kami cuma 4 orang. Kami memang makan buah suka. Tapi kan nggak bisa dalam sehari dapat kami 3 kilo. Nah, sementara rumus Eco Engine 1, 3, 10. 1 kilogram gula, 3 kilogram sampah, 10 liter air. Kalau nggak bisa 1, 3, 10, setengahnya. Setengah kilo gula, 1,5 sampah, 5 liter air. Oke, ini 1,5 kilo sampah itu susah kali nyarinya di rumah kami. Gimana? Oh gampang, semua bisa kita permudah. Kalau kita 1 hari makan pisang mungkin satu sisir, nggak sampai 1,5 kilo. Ini simpan, masukkan dalam plastik, simpan di kulkas, tapi tempat sayur yang di bawah kali itu. Kayaknya kalau yang saya jelaskan ini ibu-ibu yang tahu ya. Kembali ya, sampai tidak warung. Oke, emansipasi bapak-bapak. Ya, kalau kulkas biasanya kan kita ibu-ibu ini lebih tahu ya Inang ya. Iya, karena kulkas itu milik kita, dapur itu kan. Tapi ada juga beberapa bapak-bapak suka ngitik-ngitik kulkas kita kan. Jadi di paling bawah tempat sayur itu yang sering kita tarik gini, supaya dia hanya butuh kesegaran. Jadi dia segar. Nanti misalnya hari inilah kita buat
Udahlah 1,5 kilo aja, setengah dari takaran kita buat. Kita masukkan gula setengah, kita masukkan air 5 liter, kita masukkan sampah kita, misalnya masih dapat 3 on. Kita masih kurang kan? 1,2 kilo lagi. Nah, catat aja tanggal segini. Bahan organiknya 3 on. Besok kan makan buah lagi kita. Kutipin lagi dari suami, kutip dari anak. Kalau ada tetangga, kutip aja. Kalau nggak ngerti tetangga buah Eco Engine, kita kutip aja, nggak apa-apa. Ini mahasiswa pun leles ini kemarin, leles kulit semangka, kulit nenas. Leles aja. Nah, kita ambil lagi, bercuci bersih, masukkan timbang, jangan lupa timbang. Timbang lagi, misalnya dapat dia 2 on. Udah 5 on, ya kan? Tapi catat. Nah, besok lagi kutip lagi, masukkan lagi, tapi cuci jangan lupa, kita peras supaya jangan tambah airnya. Masukkan lagi, sampailah dia 1,5 kilo. Itu contohnya. Tapi mencicilnya nggak boleh lebih dari 6 hari. Dan kita fermentasi lah ini selama 90 ke 100 hari. Lalu pertanyaannya, mulai kapan kita hitung itu dia tanggalnya? Mulai misalnya kita mencicil tanggal 1, kita cicil sampai 1,5 kilonya sampai tanggal 5 contohnya, maka perhitungan kita mulai tanggal 5. Tanggal 5 April 5, 6, 7. Berarti tanggal 5 April, Mei, Juni. Maka tanggal 7 Juni sudah 90 April, Mei, Juni, Juli. Ya kan? Kita misalnya melakukan tanggal 5 April. Pak, tawar-menawar kita bulannya. Sekarang bulan Mei. Oh yaudah, bulan Mei pun jadilah. Itu pun jadilah. Daripada dimarahi kita ya kan. Oke lama. 5 Mei, jadilah. Oke lah. Aku kalau udah pendeta bicara nggak berani aku lawan. Iya mah. Oke, 15 Mei. Hari ini contohnya. Lalu 90 harinya kapan? Mei, Juni, Juli, Agustus. Maka tanggal 15 Agustus sudah bisa kita panen minimal. Kalau bisa 100 hari, 100 hari. Karena 90 ke 100 hari sudah bisa kita panen. Kalau nggak kita panen pun nggak apa-apa, lebih bagus. Ya kan? Berarti 15 Agustus minimal kita panen. Karena tadi kita menyicil tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai tanggal 15. Kan 5 hari kita cicil. Boleh seperti itu. Nah, setelah jadi maka Eco Engine kita akan beraroma seperti ini. Kata Pak Dekan tadi jangan bawa banyak-banyak, sayang katanya. Lebih berharga pula Eco Engine dari air sama Pak Dekan. Nah, seperti inilah kurang lebih aromanya. Dia akan beraroma segar, beraroma agak asam, menarik, sangat menarik aromanya. Jadi jangan takut. Nah, nenas tadi apa? Kita makan aja. Kita perlu kulitnya. Ya, nenas kita makan. Bayangkan aja Laina, Ngamang ini di rumah lagi makan buah. Kulitnya penting. Inilah pembuatan Eco Engine. Nah, saya yakin kalau ada yang menarik bagi kita di sini nanti, setelah ini sampah di rumah pasti berharga di mata kita. Ini Inang saya sudah lakukan sendiri ya. Kalau cabai, pohon cabai kalau sudah panen 5 kali
kita cabut, tanam di tempat lain, tumbuh lagi kah? Kemungkinan besar matinya yang ada. Sekian persen lah itu yang tumbuh. Nah, saya sendiri pelakunya. Hasil penelitian mahasiswa sudah kalau istilah orang Batak, sudah taruh ulang lah di situ. Panjanglah rumput dari cabai. Saya suruh cabut semua cabut. Pohon cabai ini yang sudah selesai panen, sudah 5 kali panen, cabut. Nah, setelah saya cabut, saya buat di ember air, kasih ekoenzim. Rendam 1 hari 1 malam. Besoknya saya tanam di polybag, saya tanam di pot. Dari sekian banyak yang saya tanam, tinggal 1 tinggal di kampus. Lainnya udah pada ada dosen-dosen datang. Bu, bawa 1 ya bu, kata dia, angkat 1. Pak Pendeta 1 pelakunya membawa juga ya Pak Pendeta. Karena sudah cantik dilihatnya. Setelah kita rendam ekoenzim. Lalu pengalaman saya lagi, mahasiswa saya murni saya buat menanam bawang merah dari haranggaul benihnya, umbinya, ditanam di Tanjung Selamat, kan panas itu. Perlakuannya direndam ekoenzim, disiram ekoenzim, jangan diminum-minum. Oh iya, karena menari enak dia, bawaan mau diminum aja. Iya. Jangan diminum ya. Ini yang nggak boleh diminum. Ada yang boleh diminum. Nanti kapan-kapan kita buat pengabdiannya di sini yang boleh diminum. Ekoenzim juga beda. Lalu bawang ini kami siram sekali 3 hari dengan ekoenzim. Nah, seharusnya panen bawang 60-70 hari. Karena penyiraman ekoenzim ini murni tidak kami kasih pupuk apapun kimia, tidak ada. Murni semua ekoenzim. 55 hari harus panen. 50 hari saya datang supervisi, itu udah mulai di atasnya, udah mulai kering. Saya paksa panen mahasiswa saya, masih sini pelakunya semua, mahasiswa ini. Saya paksa panen, paling lama 5 hari harus panen. Kalau enggak, nanti ini jadi gagal panen, nggak bisa dikonsumsi lagi, jadi untuk benih, ya kan? Kalau udah ketuaan kan jadi benih. Maka harus kalian panen. 55 hari dia panen. Berarti kalau kita katakan dia harus 60 hari, berarti dipercepat waktu panen 5 hari. Ya itu udah cukup dahsyat kalau dipercepat panen 5 hari. Padahal itu masih menggunakan ekoenzim dengan murni ekoenzim. Jadi kalau kita bicara ekoenzim, ada lagi turunan ekoenzim. Kalau Amanginang kreatif, dari hasil ekoenzim bisa lagi nanti kita tambahkan entah dia air kelapa atau kita tambahkan air putih beras, kemudian dari fermentasi lagi 20 hari lagi. Itu turunan keduanya. Bisa jadi boosternya kalau kita kreatif. Tapi buat ekoenzim aja lah dulu kita kan. Nah, itu masih pakai ekoenzim saja. Maka gimana standar pemakaian ekoenzim? Nah, kalau tanaman-tanaman semusim, contoh bawang, contoh lagi sayuran, kacang, ya kan, ya, seperti itu, yang hanya dia paling 3 bulan, 6 bulan, kita buatlah dia komposisinya 1 liter ekoenzim, 300 liter air. 1 liter ekoenzim masuk ke 300 liter air. Banyak ya? Iya, Bang. Iya, benar. Iya, benar. Nah, bisa kita aplikasikan. Jadi 1 liter kita punya 300 liter air kalau tanaman yang seperti semusim, ya. Jadi kalau drum kita ini 10 liter bisa untuk kita kalilah 3000 liter air. Nah, kalau tergantung luas lahan kita kebutuhannya. Tapi kalau tanaman seperti sawit, kelapa, ya, atau mangga yang seperti itu, 100 liter. 1 liter air ekoenzim, 100 liter air. Ya. Nah, seperti itulah dia. Untuk aplikasi kita di lapangan. Nah, jangan terlalu banyak.
kita menganggap aduh sedikit kali lah itu 300 liter. Jangan kita terlalu banyak membuatnya, kita takut ekoenzim ini bersifat asam. Nanti kalau kita paksa kali terlalu pekat, tanaman kita mati. Itu bahayanya. Tapi kalau Amang Inang mau memodifikasi sendiri di lapangan, boleh terserah. Tapi yang kita anjurkan 1.300. Kalau mau mencoba mungkin berbeda sedikit, boleh, silakan. Yang namanya pertanian itu kan boleh uji coba kan gitu. Nah seperti itu. Sudah? Bagaimana Amang Inang? Oh boleh. Jadi nomor 7. Ekoenzim ini kan berarti ada kandungan yang ada di ekoenzim ini. Tentu kalau kandungannya ada, tentu dosis yang kita akan juga lakukan ke tanaman kan mestinya harus ada juga. Maka kalau misalnya tadi tanaman sayur-sayur lah misalnya yang sudah dilakukan, ini dosisnya berapa cc atau berapa mililiter? Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, kalau tadi saya baca sepintas mengenai ekoenzim ini adalah memperbaiki struktur tanah. Sementara tanah itu kan ada tanah kelas A, ada tanah kelas B, ada tanah kelas C yang ditentukan oleh pH. pH tanah ada yang baik untuk tanaman, pH tanah ada yang tidak baik. Untuk kita menentukan supaya nanti ini tidak salah mengaplikasikan untuk tanah, yang di pH berapa tanah yang harus bisa kita berikan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga pertanyaan saya adalah, kalau saya lihat di sini bahan baku atau raw material yang digunakan adalah hanya dari limbah sayur atau yang lain-lain, buah-buahan. Apakah boleh dari limbah misalnya contoh daun pisang, daun-daunan lah misalnya di luar itu? Karena kalau di pedesaan menurut saya ini kan sangat ya dibilang susah, bisa juga susah mencari kulit-kulit apa yang namanya buah-buahan ini. Iya, kalau di kota mungkin mungkin gampang. Apakah bisa itu dipergunakan? Itu Ibu yang saya pertanyakan, ada 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau pertanyaan pertama tadi, pertanyaan pertama tadi dikatakan, gimana kalau untuk sayuran? Tadi kan sudah saya jelaskan, untuk tanaman semusim contohnya kacang-kacangan, termasuklah sayuran. Nah, itu kita aplikasikan cukup 1 liter ekoenzim, 300 liter air. Lalu kalau ditanya, jadi Bu, sebaiknya kalau kita tidak bicara luasan berapa, maka saya jelaskan dulu lagi. Jadi kalau untuk pertanaman sebaiknya diberikan air berapa? Kalau standar pemberian air bagi tanaman itu 240 ml untuk per tanaman. Kita nggak peduli itu kecil besar, pokoknya kita kasih 240 ml karena toh dia akan mengenai tanah yang lain, kan seperti itu. Itu saja standarnya. Jadi kalau kita katakan luasan berapa, tergantung luasan berapa komoditi, berapa di dalam tanamannya, kan gitu. Pokoknya dia kalau standar pemberian air itu sekitar 240 ml per sekali pemberian untuk satu tanaman. Jadi kita lah berapa banyak jarak, berapa luas jarak tanam-tanaman kita, kan seperti itu Abang ya. Itulah itu satu ya. Lalu yang kedua, pH tanah. Oke. Nah, untuk pH tanah bagaimana kita berikan ekoenzim? Mau tanah asam, mau tanah terlalu basah, mau tanah netral, semua aman kita berikan ekoenzim. Jangan takut. Nah, yang pasti dia kan kalau ekoenzim ini kan berisi
bakteri-bakteri, ya. Kemudian enzim, kemudian unsur hara yang tadi unsur hara yang dalam bentuk senyawa, ya, ke dalam bentuk buah dalam bentuk senyawa, ini akan diuraikan menjadi unsur-unsur P, unsur K, unsur N, seperti itu. Nah, itu bila kita aplikasikan ke tanah, maka tanah akan kaya akan unsur hara. Seperti tanah kita, saya lihat tadi ada beberapa yang agak kuning. Jangan takut, ya. Tempat mereka menanam bawang, itu tanahnya kuning kalau siang retak-retak. Karena udah miskin unsur hara. Kita berikan, aplikasikan ekoenzim. Ekoenzim ini akan memberikan unsur hara. Kalau masalah pH-nya juga jangan takut. Karena ekoenzim ini bisa menetralisir pH tanah ini. Makanya tadi Pak Dekan mengatakan bisa memperbaiki tanah. Nah, itulah kekhususan ekoenzim. Kemudian yang ketiga tadi, oke, bahan baku. Bahan bakunya kan tadi yang saya katakan yang bubuk saja. Nah, kalau seperti bahan baku yang agak keras, contoh nenas atasnya itu jangan. Terima kasih, Emang. Jadi kalau seperti nenas yang bagian atas apa namanya itu? Itu jangan kita buat. Kenapa? Tebu. Kan kalau kita minum, kita makan dia, ampasnya kan ada, pasti masih mengandung gula. Kan bagus gitu kan, itu pun tidak disarankan. Kulit salak, tidak kita sarankan. Kenapa? Dia mengandung selulosa, sehingga dia sulit untuk kita uraikan. Kita butuh mikroorganisme tertentu lagi untuk menguraikan ini. Sementara kita kan bukannya peneliti, kan orang awam yang mau cepat kita kerjakan, selesai kan gitu. Nah, jadi kita berikanlah yang hal-hal sederhana seperti tadi Amang bilang pisang, daun pisang itu bergetah, Amang. Jadi kita gunakan kalau pisang yang paling bagus? Karena kita di sini banyak yang petani, maka saya sudah khususkan mengambil bonggol pisang. Kenapa? Yang namanya pisang baik dari bonggol hingga ke kulitnya mengandung unsur fosfor yang tinggi. Saya udah bawakan bonggol pisang. Nah, batang pisangnya nggak kita sarankan. Apanya itu? Bukannya. Apa itu namanya istilahnya? Bukan. Bukam. Kenapa? Itu kelihatan memang dia lunak kelihatannya. Tapi kalau kering bagaimana? Berserak, iya kan? Susah hancurnya. Itu nggak kita sarankan. Buang. Kita ambil bonggol bawahnya saja. Bonggol bawahnya itu. Ini dekat akarnya benar. Ya. Ada contoh deh, bonggol pisang. Oke, sini. Mana? Jangan kita bongkar manggar nanti yang punya. Mana bonggol pisang kita deh? Nih contoh bonggol pisang, Pak yang berkali. Ini contoh bonggol pisang. Ini kita ambil. Paling bagus bonggol pisang kepok karena tinggi dia unsur fosfornya. Ya. Kemudian mungkin ada nggak di sini daun ketapang, itu juga kita pakai. Kebetulan ada bahannya di kampus, jadi kita pakai. Kalau yang suka, mungkin anak kita di rumah suka itu, tahu itu, suka dibuat di ikan laga biar cantik ikan laganya katanya. Ketepeng ya. Kalau sama kami ketapang, kebetulan ada di kampus, itu unsur NPK tinggi, maka itu kita bawa. Nah, tapi ada yang mau saya ingatkan Nina, Amang. Kalau kita buat ekoenzim dari dedaunan saja, aroma tidak begitu wangi. Jadi apa bagusnya kita buat? Ya kalaupun kita buat bonggol pisang, daun ketapang, pucuk menjalar itu hormon tinggi di situ. Contoh, pucuk labu, apalagi menjalar? Kacang panjang, gambas, oyong, gambas, pucuk-pucuknya, timun. Cuman kan nggak mungkin timun kita milih pucuknya, kasihan nanti pohonnya, ya kan? Tapi kalau yang namanya merambat itu pucuknya hormonnya tinggi.
kita kebetulan nggak dapat yang menjalar, maka kita nggak bawakan. Nah, itu hormonnya tinggi. Kalau mungkin kita nanam kacang ubi rambat, tapi pucuknya inang. Nah, pucuk-pucuknya aja, ya. Kalau kita ada mungkin tanaman kacang panjang kita yang udah mau habis masa, ambil aja pucuknya. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau hanya dedaunan kita buat, aromanya kurang, maka nggak ada salahnya kita masukkan kulit buah-buahan. Yang paling enak apa kulit buah-buahan untuk ekoenzim? Nenas, jeruk. Kita ada bawa kulit jeruk. Cuman jeruknya nggak kita bawa. Karena sudah saya paksa mahasiswa saya makan, udah megap-megap orang itu. Makan ini kalian jeruknya, kulitnya jangan buang. Jadi nenasnya aja kita bawa ke sini. Nah, itu supaya aromanya lebih segar, sebaiknya kita campurlah buah-buahan. Pengalaman saya juga, ada ayam suami saya nggak seberapa. Jadi kotorannya bau. Maka kotoran ini saya bersihkan, siram. Setelah bersih, yang terakhir saya siram dengan ekoenzim, hilang aroma kotoran ayam. Nah, kalau kita mungkin ada buka rumah makan di sini, meja-meja itu bolehlah ekoenzim kita semprotkan supaya hilang lalatnya. Atau kita mungkin jualan ikan, siap kita bersihkan, semprotkan ekoenzim atau siramkan ekoenzim yang diencerkan. 1.300 saja cukup. 1 liter ekoenzim 300 liter air. Semprotkan, siram, hilang aromanya. Bisa kita coba amang inang. Saya nggak cakap bohong karena udah berapa pengalaman saya seperti itu. Nah, boleh nah. Ini tadi saya buat berapa lama ekoenzimnya? Hari. Oke. Ekoenzim ini yang penting tidak bersentuhan dengan air. Karena di dalam ekoenzim banyak bakteri yang tidur. Kalau kita sentuhkan air, bangun dia. Kalau bangun dia umurnya nggak lama umur bakterinya. Jadi harus diaplikasikan. Jadi kalau kita mau menyemprot hari ini, udah masukkan aja ekoenzim kita itu, baru semprot, kacau-kacau lah dulu, nanti nggak kacau nggak merata, baru kita aplikasikan. Nah, jadi nang kalau dia nggak kami aplikasikan, kami simpan aja di botol boleh? Boleh, tapi botolnya harus kering benar-benar kering, tidak boleh ada air. Nanti kalau kita panen ini tanggal 15 Agustus minimal, kita sepakatilah nanti ya. Kami pun akan tetap datang panen sama Inang semua. Jadi ini kita panen, kita buat dalam botol. Pada saat kita buat dalam botol, mau setahun disimpan, 2 tahun disimpan, 3 tahun disimpan, terserah, boleh. Ya, nggak apa-apa. Bakteri di dalamnya cuma tidur. Tapi jangan sentuhkan air. Ketika dia kena air setetes saja, bangun dia langsung bereaksi dia, kerja dia. Kalau nggak kita papai ya nggak berguna, kita buang jadinya kan, karena mati bakterinya kalau terlalu lama. Tapi kalau dia tidak bersentuhan dengan air, bisa kita simpan, tapi tak usah disimpan di kulkas, jangan takut. Kalau ada ekoenzim apa kita yang sudah seperti inilah hasil, dekatkan aja ke sumber listrik, contoh colokan. Nah, menurut penelitian dari beberapa yang dari teknik lah, saya kan dari pertanian, dia bisa mengikat elektromagnetik dari daerah pelistrikan ini, menurut pengakuan mereka. Kebetulan saya ya nggak meneliti itu karena saya di bidang pertanian. Jadi memang di rumah saya pun di tengah-tengah kulkas itu saya bikin ekoenzim di sampingnya. Saya buatkan ekoenzim, tapi yang udah panen. Nah, seperti itu. Jadi itulah banyak manfaat dari ekoenzim yang bisa kita ambil. Sementara pengerjaannya gampang, nggak sulit. Melaksanakannya harus niat. Dan lagi kan nggak susah kan. Paling nanti pada saat kita aplikasi, kita buatkan ke dalam tong, paling
nanti sekali 7 hari selama sebulan kita buka kaco-kaco, udah supaya merata. Setelah sebulan udah biarin aja dia situ. Nah, kalau selama sebulan memang tutupnya harus kita buka setiap hari supaya gas keluar. Ya, itu secara umum. Tapi kita modifikasi supaya menghina nggak capek. Kita bikin selangnya supaya keluar dia CO2-nya. Paling sekali seminggu kita buka untuk mengaduk saja. Setelah itu udah biarkan aja. Setelah sebulan biarkan dia sendiri. Ya, Mang? Ini kebetulan kami bisa pembagian sawit petani padi. Iya, Mang. Kata ibu tadi ada bakteri-bakteri di dalam enzim. Berarti tidak bisa dicampur dengan insektisida. Jika terjadi penyakit atau hama di tanaman kami, apa bisa dicampur dengan insektisida? Dan berapa kali pemakaiannya di dalam satu musim tanaman padi? Dan fungsi dari ekoenzim ini apa aja sasarannya di dalam tanaman padi? Terima kasih, Bu. Oke, jadi seperti saya katakan tadi, ekoenzim bisa kita modifikasi, ya. Tapi jangan ke bahan kimia yang terlalu berbahaya. Kita takutkan bakterinya mati. Kan kita tahunya apa? Kan ada yang perasa orang Amang Inang tahu pestisida nabati? Ya. Kalau pestisida nabati itu kalau udah jadi kita gabungkan ke ekoenzim boleh, Amang. Ya, boleh dia bekerja sama. Tapi usahakan jangan bahan kimia. Karena bahan kimia takut kita berbahaya bagi bakteri yang ada di ekoenzimnya. Jadi berapa kali kita aplikasikan ekoenzim ini? Saran penggunaan ekoenzim sekali 3 hari. Nah, jadi kalau dia ekoenzimnya misalnya padinya masih yang belum kita isi air, bolehlah kita bikin ke tanah. Tapi bagaimana kalau udah masuk pengairan? Maka kita semprotkan aja ke daunnya. Karena toh nggak lama ya umur ekoenzim ini kalaupun kita masukkan ke dalam air. Ya kan? Biar cepat dia menyerap, semprot ke daunnya. Boleh? Boleh. Seperti itu. Oke, kemudian untuk pengaplikasian di lapangan, apakah dalam posisi lembab, cuaca, atau posisi panas, atau seperti apa? Atau tidak boleh sesudah hujan, nggak boleh diaplikasi, atau bagaimana? Oke. Kalau sesudah hujan di aplikasi, apa kerugian kita? Masih ada titik air di daun. Kalau kita aplikasikan ke daunnya, contohnya, kemungkinan menyatu dengan air jatuh ke bawah. Kalau baru hujan kita kasih ekoenzim, apa akibatnya? Ya kan tanah kan masih basah. Ya ada istilah kapasitas lapang ya Bang ya. Kebetulan Abang ini orang ilmu tanah. Terlalu berlebih kita buat, maka air akan mengalir kan melalui pori-pori, terbuang juga. Sayang. Sebaiknya kita lakukan pengaplikasian kalau boleh pagi atau sore. Seperti biasa kita mau menyiram, kalau nggak pagi, sore. Iya, Ma? Ya, ketepatan tadi bapak-bapak yang mengatakan diaplikasikan pada budidaya jamur. Ketepatan saya petani budidaya jamur di tempat ini. Oke, mantap. Jadi saya tidak punya lahan pertanian, saya cuma lahan sedikit. Cara mengaplikasikannya kepada backlog jamur. Ketepatan saya backlog jamurnya saya beli, bukan saya bukan buat, ya. Bukan. Jadi caranya macam mana, Inang? Oke. Ya. Seperti ini, kalau dia jamur mau kita buat backlog sendiri. Backlog itu tempatnya ya Inang ya, Bang ya. Di dalamnya udah ada medianya, udah ada jamurnya. Mau kita buat backlog sendiri, mau kita beli, mau dikasih tetangga, terserah. Yang pasti, ketika backlog ini sudah dibuka mulutnya, walaupun dia belum keluar jamurnya, kalau dia sudah dibuka, semprotlah dia medianya. Itu aplikasinya sekali 3 hari? Sekali 3 hari. Oh, itu dosisnya tadi 1 banding 300. Jadi di hari lainnya bagaimana? Ya pakai air biasa seperti biasa, apa yang mau kita berikan, nggak ada masalah. Jadi kalau pas aplikasi, pas hari ketiganya, airnya tambah ekoenzim. Lalu hari lainnya air biasa, kita biasa menyiram. Nah seperti itu.
Jadi kalau dari pengalaman pendeta Ernita sudah melakukannya yang di BTS, nah hasilnya jamur dia lebih tebal, kemudian lebih halus. Kan mau Amang di jamur itu ada kayak bintik-bintik, kayak agak jerawatan gitu istilahnya. Jadi dia lebih mulus menurut Inang itu. Dari hasil aplikasi kami memberikan ekoenzim, karena kan kami sarankan dilakukan aplikasi itu, lalu kami kan datang lagi seminggu kemudian, datang lagi. Jadi kemarin selama 3 bulan lebih itu kami intens datang ke sana mengecek bagaimana. Karena kan kita juga perlu tahu, jangan sampai kita melakukan aplikasi seperti ini, setelah itu kita lepas, kan nggak baik begitu. Sampai dapat hasilnya, sehingga Amang dan Inang merasa, oh memang betul ya, seperti ini hasilnya, seperti itu. Menghasilkan ulat, jika ekoenzim sudah jadi nggak akan ada hasilnya ulat Inang. Tapi ketika Inang mau membuat ekoenzim, kenapa ada ulat? Berarti tutup punya Inang itu nggak tertutup rapat. Ini harus tertutup rapat. Maka kalau boleh tutupnya yang pakai derat. Kebetulan yang waktu di BTS itu kami pakai ember supaya dia tertutup rapat. Kami isolasi pinggirnya ketat sekali supaya tidak ada kontak dengan udara luar. Karena konsepnya membuat ekoenzim yang namanya fermentasi ini adalah pernapasan, tidak boleh kontak dengan udara. Jadi nggak boleh dia kena dengan udara. Jadi yang gimana waktu kami buka? Ya kan kita buka sebentar, kan membuang gasnya atau mengaduk sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau kita buka sampai berjam-jam, wah dia bisa berulat. Berarti tidak rapat tutupnya Inang. Ada namanya eco farming. Udah ketangkap saya Inang bilang. Ada istilah eco farming. Ekoenzim ditambah ada seperti yang kecil dia segini petak. Harganya sekitar 250.000. Oh besar. Ya. Itu istilahnya eco farming. Iya. Oke, bisa dijadikan booster istilahnya F2-nya kan gitu booster. Cuman kan itu nggak murni lagi organik. Kalau saya datang ke sini kan karena sosialisasi pertanian organik. Kalau pupuk kimia, wah kita sebarkan aja seminggu, katanya. Tapi bagaimana terakumulasi di dalam tubuh? Itulah makanya banyak kali kita sakit kanker. Betul kan? Nggak terasa sikit-sikit kita makan beras ini, nasi ini, jangan beras pula, nasi ini. Tapi terakumulasi di dalam tubuh, merangsang banyak penyakit. Kenapa zaman dulu nggak ada penyakit kayak kita ini? Kita berduit sedikit, datang penyakit. Nggak berduit, apalagi. Iya. Iya. Itu tidak lebih dari 150 kg per rantai. Tapi ketika kita gunakan pupuk bisa sampai 300 bahkan lebih per rantai. Pupuk kimia Oke. Kalau tidak pupuk kimia, hanya ini tadi kalau ekoenzim ini hanya 150 per rantai karena sudah saya lihat langsung. Nah, bagaimana meningkatkan hasil dengan menggunakan ekoenzim ini untuk padi? Oke. Enggak banyak-banyak yang bisa kita ucapkan meningkatkan untuk padi. Kita gunakan aja ekoenzim. Sekarang dia gunakan pupuk kimia mungkin 300 kilo ini bilang tadi ya, contoh nih. Berapa lama dia mampu menghasilkan 300 kilo ini dengan tanah yang sudah akan rusak terus menerus? Apakah hanya kita yang perlu makan? Anak cucu kita yang menggunakan tanah ini? Bagaimana selanjutnya? Kan gitu, kita kan mau menyelamatkan bumi. Oke, kita banyak sekarang menghasilkan.
Zaman dulu tanah sangat baik, bagus semua produksi. Lalu datanglah pupuk kimia. Masih orang-orang dulu masih agak enak menikmati. Sekarang diwariskan pada kita bagaimana tanah kita? Produksi pun turun, kan gitu. Nah, jadi bukan saya bilang enggak langsung putus pupuk kimia, tapi karena saya orang pertanian, saya menyarankan pertanian organik. Lalu bagaimana solusinya, Inang? Gitulah kan? Oke, kalau langsung kita gunakan eco engine ini semua, mungkin produksinya tidak seperti yang kita harapkan. Jika kita mau mengasihati, memberikan eco engine untuk tanah, ditambahlah pupuk kimia yang Inang katakan, tapi kurangi dosis ya, kurangi dosis supaya jangan terlalu terasa jatuhnya produksi ini, kan gitu. Kita memberikan eco engine, tanah semakin baik, produksi pun baik, kan gitu. Ditambahlah kekurangannya, kekurangan eco engine ini, ditambahlah pupuk kimia yang Inang bilang, tapi kurangi dosisnya. Coba yuk, dalam waktu 5 tahun saya yakin tanah kita akan kembali subur. Ini tanah kita kan retak-retak, kan gitu, kering. Semakin banyak pupuk kimia kita berikan, semakin asamlah tanah kita ini, semakin diikatlah semua unsur hara yang kita berikan ini. Pupuk ini akan semakin diikat. Apa kita katakan? Wah, pupuk itu nggak bagus loh, pupuk X itu nggak bagus. Iya, aku kasih ke tanamanku, nggak bagus. Sebenarnya bukan nggak bagus, tanah kita yang udah nggak bagus. Karena semakin banyak unsur hara kimia, pupuk kimia, semakin kering tanah kita, semakin diikatnya semua unsur hara. Mikroorganisme tanah pun mati di dalamnya. Nah, jadi kalau dikatakan, wah tetap juga pupuk kimia, kalau saya minta tolong, ya, nggak langsung eco engine semua kita ganti. Kita aplikasikanlah eco engine seperti saran saya. Kalaupun mau digunakan pupuk kimia, kurangilah dulu dia setengah. Nanti sedikit demi sedikit dengan berlalunya waktu, kita tidak tergantung lagi pada pupuk kimia. Kita gunakan eco engine saja sebagai unsur hara. Tadi kan sudah saya katakan, yang paling baik untuk pertanian, bonggol pisang, daun ketapang, kipahit kalau dapat kita. Ya, ini biasanya ke daerah agak tanah dingin. Yang kuning dia sering di jalan-jalan, di pinggir jalan, kipahit, ya, sering dibuang itu karena dianggap gulma kalau di kampung. Nah, bunga kuning, nah banyak, kara brastagi banyak. Bukan. Iya. Kalau di Toba, kalau di kampung suami saya itu dibuang itu, mengganggu katanya. Padahal pada saat dibuangnya dalam pikiran saya cuma satu, aduh udah berapa banyak pupuk dibuang ini, kan gitu, ya kan. Nah, kipahit itu yang bagus ya, kita gunakan pucuk daun menjalar, ya. Tambahkan aja kulit nanas biar aromanya segar. Kulit nanas ini pun kan mengandung enzim yang baik, kan gitu. Nah, seperti itulah. Kalau untuk kosnya, Biaya artinya kan kalau kita bicara tanaman kan bicara luasan, bicara biaya yang kita keluarkan. Kalau untuk eco engine ini, oke, berapa kosnya yang kita keluarkan? kita keluarkanlah. Ini 10 liter air. Kalau air isi ulang berapa? 5.000 nya berapa liter itu? 19? 20. Oke, kalau 20 liter berarti 2.500, ya kan? Gula merah yang murni itu ada beraneka ragam warna. Kebetulan saya dapat harga 25, ya mungkin abang bisa dapat 22. Saya dapat 25, 28. Nah, kan? 28 tambah 2.500. 30.500 lah Amang keluarkan uang untuk menghasilkan 10 liter eco engine. Eceknya nih, Amang yang paling rajin di sini kan. Amang berusaha membuat eco engine banyak. Amang bisa jual kisaran harga berapa? 25.000 ke 30.000 1 liter. Mahal kan dijual?
Lumayan, ada cuma 1 liter. Modal kita tadi 30.500 dengan harga gula 28.000. Kalau di sini bisa harga gula lebih murah lagi bahan kita. Seperti itu. Kalau air sumur kita pakai, ya nggak bayar uang air, cuma uang gula mang kita bayar. Seperti itu. Jadi kalau kita rajin buah eco engine, biasanya kita suka mendatangi tukang-tukang buah rujak itu, tukang buah tempe, kan ada mau jual. Kita selalu minta sampahnya, karena adik-adik mahasiswa ini pun kemarin saya suruh meleles-leles mereka. Udah pas kami dapat dari Kembang Sumbati, itulah tempat kami mencari. Jadi baru meleles orang adik ini 2 hari, saya suruh meleles. Iya Ina? Kenapa Ina? Tidak bisa Ina. Yang busuk-busuk jangan, ya. Yang segar lah, udah. Yang sudah kering jangan. Yang sudah hitam pun jangan. Yang segar-segar lah kita gunakan. Itu kalau kita gunakan eco engine. Kalau ceritanya tadi ada lagi yang menyinggung eco engine bisa diminum, bisa. Tapi jangan yang ini. Ada namanya classic engine. Dia pun harus pakai buah yang bagus, ya. Pakai apel, dibelah-belah apelnya, anggur, dibelah anggurnya. Kemudian kalau boleh jangan pakai gula, dia pakai madu asli. Bila perlu madu hutan. Pisaunya pun jangan cutter, jangan berbau seperti logam gini. Pisau keramik. Pisaunya pun pisau keramik. Ya, jangan bersentuhan dengan logam. Nah, tempatnya pun bersih. Itu nanti kita sterilisasi selama 1 tahun. Itu yang baru kita minum. Kalau ini janganlah. Ini untuk tanaman. Nah, seperti itu. Baiklah, bagaimana jika kita langsung aja percobaan? Iya, oke. Baik. Iya. Ini hal yang baru dan menarik Bu, menurut saya. Saya hanya mau bertanya. Tadi kan kisarannya sampai 90 hari sampai 100 hari. Itu tadi ukuran cincangnya itu seberapa besar dia Bu? Cincang bahan organiknya. Tadi kan semakin halus semakin bagus, karena semakin gampang dia terurai memecah unsur-unsur yang terikat tadi. Kan gitu, semakin halus dia semakin bagus. Cuman ini gak begitu halus, kasihan adik-adik ini udah capek kali 2 hari mempersiapkan meleles-leles orang itu di Ngumban Surbakti. Itu aja ya. Kalau semakin halus sama semakin bagus. Tadi kan namanya Bu apa tadi? Eco engine ya? Eco engine. Apakah ada ditambahkan engine Bu? Bagaimana Tidak. prosesnya sampai ada mikroba di dalamnya gitu Bu? Sementara kan nggak ditambahkan. Oke. Dia tidak ditambahkan mikroba, tapi kalau sama seperti pembuatan pupuk organik, ya kan? Kan di mana-mana di air pun ada mikroba, di dalam makanan itu pun kan ada mikroba, tapi dia kan yang baik kan gitu ya. Kita kasih dia makan apa makanannya? Gula. Maka dia berkembang biak, mikroba inilah yang akan menguraikan senyawa-senyawa kompleks di dalam buah-buahan tadi, bekas buah-buahan tadi menjadi unsur-unsur sederhana. Nah, jadi yang ada di alam ini, yang ada di dalam buah-buahan ini yang diuraikan dan menjadi senyawa sederhana. Jadi supaya si mikrobanya hidup, kita kasih dia makan. Makannya bukan nasi, tapi gula. Maka saya katakan tadi jangan gula putih karena ada bahan kimia. Gitu Abang. Jadi bukan kita masukkan. Kalau Amang bilang nanti dimasukkan mikroba boleh, tapi nanti setelah jadi eco engine kita masukkan entah mikroba tertentu atau apa, misalnya turunannya boleh. Mungkin tujuan Amang ada mau menghancurkan entah kutu apa, jadi mikroba ini memang bisa mematikan kutu ini, itu boleh, itu namanya turunannya. Kalau kita sekarang masih membuat eco engine yang murni, jadi kita hanya memanfaatkan mikroba yang ada di dalam buah, di udara, di apa, di air, yang seperti itu. Itu pH eco engine itu berapa? Kalau eco engine murni itu asam, ya, tapi dia harus kita netralisir dengan memberikan air. pH-nya kita netralisir dengan, kan itu kan nggak pernah saya sarankan eco engine murni diberikan.
Kalau ekoenzim langsung kita berikan, tanaman kita takutnya mati karena terlalu asam. Jadi bakteri di dalamnya bisa hidup, tapi tidur. Ketika bersentuhan dengan air, bakteri akan bangun. Bu, satu lagi Bu. Ini pendapat saya, apakah ini betul atau tidak? Untuk ekoenzim ini itu tergantung dari bahan yang mau kita buat. Semakin kalau kita mau ngambil, Ibu bilang tadi kalau kita ngambil fosfor dari tongkol pisang ya. Apakah seperti itu, Bu? Ya, jadi seperti ini. Di dalam bonggol pisang itu pun bukan cuma fosfor yang ada. NPK, Ca, Mg dan sebagainya ada. Tapi unsur yang paling dominan yang dihasilkan di dalamnya adalah fosfor. Seperti itu. Jadi seandainya nggak ada pun bonggol pisang, misalnya nenas, jeruk, pisang, adakah NPK-nya? Ada. Kan tadi udah saya katakan, dia mengandung unsur hara tapi masih dalam bentuk senyawa. Belum unsur-unsur sederhana yang bisa diserap oleh tanaman. Seperti itu. Oh, jadi intinya Bu, prinsipnya sebenarnya itu hanya untuk mengambil mineral-mineral dari bahan-bahan yang apa itu? Iya, melepaskan itu juga enzim yang ada di dalamnya. Jadi semakin banyak unsur apanya, Semakin banyak bahannya ya semakin baik. Kan makanya gitu. tadi Ibu bilang tadi ada banyak buah-buahan yang mengandung unsur hara yang lain gitu ya. Iya, jadi semakin banyak jenis buah yang kita masukkan ke dalam atau sayur, ya semakin baik. Cuman karena kita di sini kebanyakan petani, maka saya cari bahan-bahan ya yang bagaimana menghasilkan NPK tinggi. Seperti itu. Jadi memang dia kalau pisang tadi, wah itu fosfornya tinggi sekali seperti itu. Itu kita cari gitu. Tapi kalau hanya buah secara umum ya dihasilkan juga NPK. Nanti tadi Bu, pertanyaan Ibu ini tadi sudah terjawab Bu. Karena tadi kan Ibu ini bilang tadi kan kalau pakai pupuk biasa kan lebih banyak hasilnya. Tapi tanah kita rusak. Iya. Kalau kita pakai ekoenzim kan hasilnya lebih sedikit ya Bu. Karena kemungkinan usaharanya yang nggak sama dengan di pupuk itu Bu. Gini ya, kalau di pupuk itu kan dia unsur yang gampang diserapkan cepat kan gitu, jadi instan. Tapi pernahkah kita terpikir bahan kimia ini terakumulasi di dalam tanaman kita konsumsi kan gitu. Kemudian tanah kita, karena kayak namanya unsur hara itu kita berikan, dia tanah akan semakin asam, semakin terikat unsur haranya. Nah, kita mau menghindari ini, kita perlu selamatkan bumi kan gitu. Gimana caranya supaya jangan terasa kali sama kita petani, produksi terlalu turun karena ekoenzim ini kan belum tentu bekerja langsung memperbaiki tanah ini kan gitu. Maka kita gunakan ekoenzim, berikanlah pupuk yang seperti kita sarankan tadi, pupuk kimia itu, tapi kurangi setengah dulu. Lalu tahun depan kurangi lagi, tahun depannya kurangi lagi. Karena memperbaiki tanah yang rusak itu nggak bisa dalam waktu 1-2 tahun. Kalau tanah kita sudah rusak, paling tidak kita butuh waktu 5 tahun lah memperbaiki tanah ini. Tapi apakah mungkin kita memperbaikinya? Mungkin pelan-pelan kita berikan ekoenzim ini terus-menerus. Lama-kelamaan tanah pasti baik, pasti bagus. Seperti itu. Untuk memberikan ekoenzim tadi sekali 3 hari. Kalau kita upahkan, jangan sampai kita upahkan. Kalau kita upahkan yang contohnya 10 nanti nggak mungkin awak gitu. Sekali 3 hari 100.000. Loh, jadi makanya pakai Pak. Karena kalau kita gunakan pestisida itu sekali 7 hari ya sekalinya. Gimana? Ya, oke, ya. Satu lagi nanya. Oke, ya, oke. Nah, pertama waktunya gitu aja. Oke. Kalau kita upahkan apapun itu semuanya mahal kan gitu. Jadi kalau kita aplikasikan ekoenzim bukan hanya sekedar, tadi kan saya katakan, ekoenzim bukan hanya sekedar mau kita mendapatkan produksi tinggi, tetapi juga memperbaiki tanah kita untuk pertanian selanjutnya.
Jadi sekarang niat kita apa? Mau tenang-tenang dulu di rumah, diupahkan? Boleh. Mau kita memperbaiki tanah kita dengan kita aplikasikan EcoEngine? Boleh. Jadi saya hanya menawarkan, kalau saya bermohon, kalau boleh kita gunakan EcoEngine untuk memperbaiki tanah kita. Karena kan kita bukan hanya hidup untuk 5 tahun ini. Kita kan harus mewariskan tanah ini kepada keturunan. Seperti itu ya Inang ya. Boleh ya Inang. Tapi kalau boleh janganlah kita upahkan. Biaya upah udah berapa ya? Kita ke praktek ya. Oke, kita langsung aja praktek ya Inang ya. Praktek EcoEngine sangat sederhana. Oke adik-adik, tolong dek. Sekali lagi, masukkan gula merah kita itu 1 kilo. Coba disimpan kembali, tapi tutup rapat ya. Ini udah rapat tadi deh, ya adik-adik udah rapat ini ya. Oke, tutup rapat, simpanlah di tempat teduh. Nah itu memperbaikinya. Lalu bagaimana? Lagi dikatakan kalau keluar jamur hitam. Ah itu gampang. Bawa aja ke matahari. 30 menit dibuat di matahari, simpan, buat selama 3 hari, 3 kali. Lalu lihat 7 hari kita. Nah, jadi kalau sudah 3 bulan, maka terasa dia bau asam. Seperti yang tadi saya berikan, bau asam dan segar. Seperti itu. Begitulah Amang Inang tentang EcoEngine hari ini. Semoga bisa berkenan di hati kita. Di lain waktu, kita bisa bertemu lagi.